sekolah jelaskan kalau Dante itu nggak bisa renang. Itu mungkin harus diperjelas sebenarnya. Anak itu kan berkembang. Anak makin hari berkembang, kayak Dante bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Jadi Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air karena pernah ada kejadian didorong sama temannya. Ini untuk meluruskan simpang siur persepsi gitu, bahwa kayaknya ini kayak dipaksain berenang, orang Dantenya nggak bisa berenang gitu kan ya. Tapi sebenarnya dari keterangan atau dari tanggapannya pihak Tamara sendiri, kalau dari pihak sekolah gimana? Mungkin atau ya, dari Ibu Wani? Jadi gini, di sekolah itu kita kan selalu melihat anak-anak dengan prosesnya. Ya, jadi buat kami kategori itu bukan yang nggak bisa ya, tapi belum bisa. Nah, belum bisanya kenapa? Karena meskipun kalau menurut Ibu Tamara kita suruh lihat CCTV dan video, dari situ pun kita tetap bilangnya dia belum. Karena apa? Masih dipandu. Seorang itu kita kategorikan anak-anak itu mahir, ya sudah bisa itu kalau dia itu sudah lepas. Jadi nggak mesti ayo ditangkap lagi gitu. Itu baru. Ini perbedaan terminologi ini aja ya. Karena kami dari sekolah ya, jadi kan kami menilainya dari sisi itu, dan memang ya kalau saya sebagai seorang ibu juga mikirnya kalau anak saya udah berani berenang sendiri dari ujung ke ujung tanpa saya harus ayo tenang ya ditangkap gitu ya, berarti dia udah bisa. Percaya diri itu sih sebenarnya. Tapi emang terakhir melihat dia berenang itu kapan? Secara langsung ya? Sudah lama sekali. Sudah lama sih. Karena kebetulan di sekolah kami itu punya aplikasi online yang dimana orang tua bisa akses setiap jam 7 malam. Jadi orang tua bisa tahu kegiatan mereka dari mereka datang sampai pulang, termasuk juga weekly anecdotal notes dari guru. Jadi semua yang kita berikan itu adalah berdasarkan hasil observasi selama 1 hari, selama 1 minggu. Jadi nggak one by bird gitu loh. Jadi nggak langsung cuman yang kayak cuma sesaat itu enggak. Jadi semuanya kelihatan, dan memang di kita itu selalu percaya dengan bukan kata tidak. Jadi kita pakai kata belum. Karena kita harus bisa menghargai anak-anak itu dari prosesnya. Tapi ya istilahnya bisa berenang walaupun masih dipandu, tapi kalau dibilang dalam kata mahir dilepas sendiri itu belum seperti itu. Masih gitu. memerlukan bimbingan. Masih memerlukan bimbingan. Tapi ya ini kan pasti dari kejadian ini kan ya yang paling baik adalah kita bisa mengambil hikmah ya. Apalagi kan pihak sekolah tadi mengatakan bahwa yang nggak berpihak ke siapa-siapa, karena berpihak kepada anak-anak gitu. Apa sih pelajaran yang bisa dipetik yang ini kemudian mungkin bisa disampaikan juga ke seluruh orang tua murid gitu? Banyak ya. Kalau banyak sekali. Banyak. Jadi kalau dari kami sih gini, tahulah batasan anak-anak. Kadang-kadang gini ya, kalau kita melihatnya begini ya, anak-anak tuh cenderung mimpinya itu jadi berat karena dilimpahkan mimpi orang tuanya ke anaknya gitu. Makanya kami berdua tuh memilih untuk terus ada di sisinya anak, menjadi advokasi anak ketimbang orang tua gitu, karena memang yang dia butuhkan adalah anak-anak butuhkan itu adalah penerimaan, acceptance. Kalau Bugi tuh selalu bilang dua hal yang diamini sama anak-anak: dicintai secara terhormat dan diakui perasaannya. Itu yang paling penting. Nah, kadang-kadang dicintai secara terhormatnya itu yang gak diakui perasaannya ya. Jadi gini, misalnya contohnya gini, anak-anak tuh di sekolah sama di rumah tuh suka beda. Di sekolah dia seperti apa, di rumah seperti apa gitu. Nah, kayak anak-anakku deh gitu. Anak aku di sekolah bisa semua, tapi pas ada aku langsung manja, menye-menye gitu. Nah, jadi kalau kami melihat, kita tarik ke Dante ya, Dante tuh anaknya penurut banget ya, dan dia tuh ngalahan banget. Jadi kalau mainannya direbut sama temennya, kalau anak lain itu kan kadang-kadang lapor ya dia, gini gitu. Dante itu memilih untuk diem, nggak negur temennya, nggak ngadu juga, dan dia membiarkan ya sudah gitu. Jadi
apa ya, kita kan harus observant kan di situ untuk lihat itu, dan di sekolahan itu kita tuh sebetulnya lebih encourage Dante untuk bisa speak up. Oke, speak up. Nah, itu yang penting ya. Nah. Ini kadang-kadang juga orang tua, yaitu kalau anak penurut kan kita kadang-kadang karena mungkin kita nyaman gitu ya. Nyaman. Tapi akhirnya jadi kita nggak bisa bertanya benar-benar langsung tahu, anak ini gimana perasaannya, karena setiap orang pasti sebetulnya punya insting gitu ya. Nah, insting itu yang jangan sampai terpendam gara-gara anak takut menyampaikan apa yang dia rasakan karena dia merasa takut salah, takut menyakiti, takut nggak enak begitu ya. Jadi selalu ditanya dan hargai pendapat mereka supaya untuk mencegah hal-hal yang seperti ini. Baik. Kalau untuk orang tuanya juga ada sih, Mbak, kalau boleh nambahin ya. Yaitu satu sedikit ya, Pak. Berkomunikasi dengan pihak sekolah. Berkomunikasilah dengan pihak sekolah. yang lekat lah yang dengan pihak lekat. sekolah. Supaya tahulah ada apa perkembangannya, supaya bisa cross check ya. Terus kalau misalnya bercerai, lebih baik di maintain komunikasi tentang co-parenting aja lah. Just try to be civil about it gitu loh. Oke. Ya, just that aja kan. Kita dan itu susah memang, tapi maksudnya diusahakan lah untuk anak-anak. Baik Ibu Bagi, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Yang berikut ini sudah ada Keisha dan Syakina. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kenapa emang? Kisya Alvaro Putra Sigit, artis kelahiran 2004 yang merupakan putra dari Pasha dan Oki Agustina ini memulai karirnya sejak usia 5 tahun dengan merilis album, salah satu lagunya berjudul Memang Betul pada 2009. Sulung dari 7 bersaudara ini mengaku akan menanggung semua kebutuhan Oki, tidak memperbolehkan sang ibu bekerja, hingga akan membelikan rumah di Bogor, lantaran rumah yang kini ditempati Oki merupakan rumah mantan suami Oki Gunawan, di mana Oki diberi jangka waktu 5 tahun untuk menempati. Syakina Azalea Putri Napasya, adik Kisya Alvaro berusia 17 tahun ini sempat berpisah 6 tahun bersama sang kakak, lantaran dirinya tinggal bersama Pasya, sedangkan Kisya tinggal bersama Oki. Anak kedua dari 7 bersaudara ini mengikuti jejak ayah dan kakaknya sebagai penyanyi dengan membentuk band Syali pada Januari kemarin dengan lagu perdananya berjudul Pemenang Hatimu yang beranggotakan Alicia Bat sebagai vokalis dan gitaris, Sandi sebagai gitaris, Medi sebagai drummer, dan Syakina sebagai vokalis. Benarkah Kisya melarang sang ibu bekerja agar tidak menikah lagi? Dan apa alasan Syakina memilih membentuk band daripada solo karir? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita bersama dengan kakak adik ini yang harus ditemenin. Adik harus ditemenin ya. Sudah mulai terjun ke dunia hiburan sekarang ya. Was-was nggak sih kamu dia mulai terjun ke dunia hiburan, kan banyak pergaulannya lebih luas lagi. Enggak dong, justru senang. Senang. Jadi bisa minta duit sama adik. Oh, Ya. Tapi kalau dia bilang, ayo abang harus temenin terus kalau dia mau manggung atau apa gimana? Sanggup? Sanggup? Oh sanggup? Sanggup. Luar biasa. Pak ini ngomong sama kantor aja kalau aku lagi syuting. Ini suaranya sampai sember loh dia nih temenin adanya. Oke, jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kesya, fitnah atau fakta? Kamu ini lagi gencar banget nih ya, sampai ngantuk-ngantuk kurang tidur ini, lagi gencar banget cari duit karena kamu ingin membelikan ibu kamu itu rumah. Karena rumah yang sekarang ini bisa ditempatinya yang maksimal hanya 5 tahun, habis itu harus dijual dibagi 2. Fitnah atau fakta? Fakta. Serius? Fakta. Cuma sampai 5 tahun doang harus dijual bagi 2. Iya, begitu. Begitu. Iya. Oh, udah kumpul berapa persen dari target tabungannya? Sebenarnya kalau tabungan sih dikit. Yang banyak tuh tabungan yang belum turun duitnya. Oh, Iya. pembayaran yang nyangkut Kan ya. berproses kan berbulan kan Iya. gitu. Tapi ada hikmahnya lah daripada kamu beli yang enggak yang mahal-mahal kan ya? Bener. Benar juga ya. Oke, di rumah. Oke, amin, mudah-mudahan terkabul. Amin. Yang berikutnya. Oh, ini ada artikel nih, Kesya berharap punya rumah. Syakina. Oke, lanjut. Syakina, fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh anaknya bucin banget sama pacar kamu ya kan, yang namanya Aska itu sampai bikin akun Instagram khusus memposting kepasangan kalian berdua, beli sepatu couple, buka usaha bareng, sampai udah diajak main ke rumah. Soalnya dia itu crush kamu dari sejak udah kamu incar dari SD. Kita tahu fakta. Fakta buat bucinnya, tapi fitnah buat bikin akun barengnya. Tapi akun kamu isinya sama dia semua tuh. Itu akun kedua aku. Kan katanya nggak boleh post, maksudnya jangan posting di first. Ya udah kita posting aja di second. Tapi diposting di Rumpi. Ya ini jadi first deh. Kenapa kamu punya 2 akun sih? Yang satu khusus apa emang? Yang ini lebih ke buat Bebas merdeka ya, aja. bebas ya. Kalau yang first jaga image. Oh, Enggak. Yang first buat nyari cowok-cowok baru lagi. Enggak dong. itu mah kakaknya. Itu mah kamu. Oke lanjut, Kesya, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu pengen juga ngikutin jejak ayah kamu untuk menikah muda, 23 tahun umurnya. Iya. Fakta.
Udah umur berapa sekarang? 20. Yang masih lama, masih Tiga lama. tahun lagi. Masih lama. Mencari jodohnya. Bisa. Belum, Beli rumah dulu ya. tahunnya 20. Sakina Vita atau fakta? Kamu itu sering banget nyuruh pacar kamu untuk ikutin gaya kakak kamu, mulai dari suka musik, kesukaan fashion, dan juga gaya fotonya. Sampai pacar kamu kadang-kadang kesal. Vita atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Kok gak masuk sih lagunya?